kita datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Adik-adik, udah lama sekali kita nggak ketemu karena wabah corona ini. Saat ini kita datang kembali lagi, kita hadir kembali lagi untuk memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, semuanya bangkit berdiri. Bersekarang itu. Semuanya bertepuk tangan ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Tapi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kita puji, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kita puji, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan sepanjang hidup. Oke. Sebentar lagi kita mau ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita angkat saat teduh. Kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik kepada kita. Saat teduh dimulai. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memelihara kami, Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami datang untuk sekolah minggu kepadamu. Kami rindu kepadamu Tuhan, kami rindu akan puji-pujian, kami rindu akan firman-Mu, kami rindu akan guru-guru sekolah minggu Tuhan, kami rindu akan anak-anak-Mu Tuhan, kami juga rindu kepada rumah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, walaupun kami tidak bisa berkumpul kepada Engkau, kami tidak bisa berkumpul untuk sekolah minggu, kami tidak bisa berkumpul untuk memuji kepadamu, kami tidak bisa berkumpul bersama teman-teman kami tidak bisa canda tawa bersama teman-teman kami, tetapi kami percaya Tuhan, kami di rumah Tuhan, kami bisa memuji Engkau, kami masih bisa sukacita Tuhan kepada Engkau, kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Saat ini kita datang kepada Tuhan, kita mau angkat satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Dengan sikap berdoa kita datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih, Engkau telah membangunkan kami, Engkau masih menjaga kami, Engkau masih merawat kami sampai saat ini. Pagi, siang, sore, bahkan berganti sampai malam, Engkau masih menjaga kami, Engkau melindungi kami. Katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih
Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, siapkan juga Alkitab kita, supaya kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, Yesus Sahabatku. Karena kita tahu Yesus adalah sahabat kita. Tidak ada lagi sahabat yang benar-benar setia kepada kita. Hanya Yesus yang setia kepada kita. Tuhan yang tahu ketika kita sedih, ketika kita sakit, ketika kita sukacita, ketika kita lagi berkekurangan, Tuhan hadir untuk kita. Adik-adik, kita harus tahu kita masih punya teman yang begitu setia, ayah yang sangat setia, yang baik kepada kita, yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia akan selalu merangkul kita dimanapun kita berada. Adik-adik, saat ini kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita merasakan bahwa kasih Tuhan itu ada untuk kita, bahwa Yesus adalah sahabat kita yang sungguh sangat sejati. Kita katakan, Yesus sahabatku. Sahabat
Shalom adik-adik. Ya, apa kabarnya? Kakak harap kalian luar biasa, fantastis. Yes. Oke, walaupun nggak ketemu kita di gereja ya di sini, tapi ingat kalian tetap di hati kakak dan kakak tetap di hati kalian. Amin. Oke, saat ini kita mau dengar cerita firman Tuhan. Kita sebelum itu berdoa terlebih dahulu. Ya, kita minta pimpinan Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kesempatan yang indah Kau berikan kepada kami untuk boleh beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Kami mau Roh Kudus Tuhan, kemuliaan Tuhan, perlindungan Tuhan memenuhi setiap ruangan adik-adik kami di tempat mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan juga berkati aku untuk boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan hatinya Tuhan agar boleh sampai ke hati adik-adik kami yang mendengarkan dan adik-adik kami juga boleh mempraktikkan firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu bercerita kami ini di dalam tangan Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, sebelum itu kita baca firman Tuhan terlebih dahulu yang terambil dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-23. Kakak bacakan bagi kita semua, adik-adik di rumah boleh menyimaknya dan mendengarkannya dengan baik. Kakak mulai. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati? Seekor kutu saja? Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperjuangkannya perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramukah itu ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun engkau telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya, dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita bercerita tentang satu tokoh. Ya, belum kakak sebutkan namanya, adik-adik udah tahu, nanti kita main tebak-tebakan sedikit ya. Sebelum itu kakak tanya, kalian pernah merasa berdebar-debar jantungnya? Ya, entah itu karena ketakutan ataupun karena habis lari cepat-cepat gitu ya, main kejar-kejaran sama teman, jantung itu berdebar kencang, deg-deg gitu ya, dak-dik-duk gitu ya. Nah,
Kalau adik-adik pernah merasakan? Ya, hari ini kita belajar satu tokoh yang juga sedang berdebar-debar hatinya, jantungnya, ya, dak-dikduk karena ketakutan. Dan dia juga dikejar sama satu orang yang ingin membunuhnya. Siapakah dia? Yuk kita main tebak-tebakan ya. Dia itu adalah anak muda yang dipilih Tuhan untuk mengalahkan musuh yang besar, ya. Dan inisial nama depannya itu huruf D. Siapakah dia? Ya, Daud. Adik-adiknya pintar. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kenapa si Daud ini? Ya, Daud waktu itu sedang dikejar dengan Raja Saul yang memimpin bangsa Israel waktu itu. Nah, waktu itu saat Daud sedang berlari, dia ketemu dengan satu goa yang dimana goa itu gelap sekali. Jadi Daud masuk ke gua itu untuk bersembunyi dan lari dari kejaran si Saul, ya. Nah, saat sampai di dalam gua itu, Daud pikir saat itu si Saul ini nggak akan mengikuti dia masuk ke dalam gua yang gelap itu. Tapi siapa sangka adik-adik, ya, Raja Saul juga ikut masuk ke dalam gua yang dimana ada Daud di situ sedang bersembunyi. Nah, dengan perlindungan Tuhan pada saat itu, Daud pun tidak ketahuan saat itu bersembunyi di dalam gua. Ya, Saul tidak mengetahui bahwa ada Daud di dalam gua yang gelap ini. Ya, jadi ada kesempatan untuk Daud memakai kesempatan ini untuk melukai si Saul. Nah, tapi adik-adik, tidak seperti yang kita kira bahwa Daud ini takut akan Tuhan. Jadi dia pikir panjang, ya. Dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk melukai si Raja Saul, walaupun dia bisa, ya, saat itu, ya. Walaupun dia saat itu bisa melukai Raja Saul, tapi si Daud tidak melakukan itu. Ini yang luar biasanya Daud, adik-adik, ya. Dia mengambil pisau, dia potong jubah ujung di di terakhir baju ujungnya si Raja Saul waktu itu. Dia potong sedikit tanpa diketahui si Raja Saul. Nah, saat itu adik-adik, si Raja Saul pun mengira ya memang udah nggak ada siapa-siapa di goa yang gelap ini gitu ya. Jadi si Raja Saul keluar, adik-adik, keluar. Ketika dia keluar dan dia mau melanjutkan pengejarannya memburu Daud, ya, saat itu si Daud keluar dari dalam gua, ya. Dia tunjukin dirinya. Lalu dia panggil si Raja Saul waktu itu kira-kira seperti ini. Saul, ini aku, ya, ini jubah yang kupotong dari jubahmu, ya. Ini tanda bahwa si Daud tidak memakai kesempatan waktu di dalam gua untuk melukai si Raja Saul ini. Dan si Saul pun terdiam, adik-adik, ya. Di dalam Alkitab dia menangis dengan suara yang keras, adik-adik, ya. Karena pada saat itu, ya, si Daud bisa saja membunuhnya, tapi dia tidak mau, adik-adik, ya. Karena begitu baiknya si Daud, ya, sehingga si Saul ini pun memaafkan si Daud, ya. Dan si Daud pun juga memaafkan si Saul ini yang mau membunuhnya, yang sedang mengejar-kejar dia untuk melukai si Daud, ya. Saat itu juga Daud dengan kerendahan hati dia pegang baju jubah si Raja Saul ini, dia maafkan si Raja Saul, walaupun dia bisa bunuh si Raja Saul waktu itu di dalam gua, tapi dia enggak melakukan hal itu. Ini luar biasanya, ya. Nah,
Apa yang kita bisa pelajari dari si Daud, adik-adik? Yaitu memaafkan tanpa syarat, adik-adik. Ya, si Daud memaafkan si Raja Saul yang mengejar-ngejar si Daud dan mau membunuhnya tanpa syarat, adik-adik. Ya, walaupun dia biasa bunuh, nah Tuhan mau adik-adik bisa memaafkan juga sama seperti Daud, adik-adik. Nah, hari ini kita belajar banyak tentang Daud, adik-adik. Bagaimana kita bisa belajar memaafkan tanpa syarat apapun. Adik-adik boleh belajar memaafkan kakaknya, koko, cecenya, dedeknya yang nakal, ya. Maafkan tanpa syarat kalau dia melakukan kesalahan, kalau koko dan cece kita melakukan kesalahan, adik-adik. Karena kalau adik-adik melakukan hal seperti itu, hal itu akan kembali juga ke kita. Mungkin kita juga punya salah dan orang itu bisa memaafkan kita tanpa syarat juga. Nah, seperti itu kita belajar dari kisah Daud. Luar biasa bukan si Daud? Nah, adik-adik jangan lupa untuk memaafkan tanpa syarat. Oke adik-adik, saat ini firman Tuhan sampai di sini saja. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, aku sudah boleh bercerita tentang firman Tuhan yang begitu luar biasa, boleh mengajarkan kami untuk memaafkan tanpa syarat Tuhan. Kami mau belajar dari tokoh Daud yang juga memaafkan tanpa syarat si Raja Saul. Dan Tuhan berkati anak-anak Tuhan dimanapun saat ini yang mendengarkan cerita ini. Tuhan tanamkan benih firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kami, sehingga itu boleh bertumbuh dan berbuah di kemudian hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga boleh memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita masuk ke dalam firman Tuhan. Ayat hafalan ya. Udah tadi firman Tuhannya. Oke, ke ayat hafalan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 101. Ya. Mazmur pasal 101 ayat 2b. Ya. Kakak bacakan terlebih dahulu buat kalian. Ya. Mazmur pasal 101 ayat 2b. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku. Ya, sekali lagi, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku. Nah, ini ayat hafalan yang singkat sekali tapi luar biasa untuk adik-adik ya. Jadi adik-adik hafalkan ya, walaupun kita nggak bertemu tatap muka, tapi kakak percaya kalian akan pasti hafalkan. Oke adik-adik, itu saja untuk minggu ini. Kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga,
saat teduh. Amin. Sampai jumpa di minggu depan.